Banyak banget. Nah, itulah nilai pengkhianatan yang dilakukan pejabat-pejabat Malaysia sekarang ini. Makanya kau ini betul-betul gila lah Benik ya, gila. Kau lihat tuh, rakyat Indonesia ya banyak yang miskin sampai ada orang kau tak payah mengkhawatirkan keadaan negara Malaysia ya. Rakyat Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya. Bisa ya nyawa rakyatnya sendiri cuma dianggap angka. Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan Loh, Malaysia ini pemerintahannya terbilang bagus kok. Nah, baca aja deh komennya si Mbak ini. Aku pikir cuman Hai, welcome again to Sari Ting Ting. Sudah lama Sari tak buat ya video dekat channel Sari Ting Ting ini. Oke, so kembali lagi bersama Sari. Oke, mana nih korang yang merindui di channel ini? So, kita aktifkan kembali ya. Nah, teman-teman, untuk video kali ini Sari ada tengok ya kakak jantung pisang ini membahas soal salah satu YouTuber yang Sari pun tahu juga dia, tapi saya tak mau membahas sebenarnya, dan Sari pun tak mau tengok videonya karena saya rasa dia banyak juga mencampuri tentang hal-hal Malaysia ini ya. Namanya macam Benix kalau tak silap. Oke, nah kata-kata yang dikeluarkan itu kalau membahas apalagi bahasa Malaysia itu agak kasar saya rasa ya. So that's why kalau ada videonya, contohnya masuk dekat FYP TikTok itu, saya terus scroll. Sakit hati walaupun saya bukan orang Malaysia, tapi kalau dia membahas Malaysia agak kasar dan terlampau menurut saya. Oke, kali ini kita akan membahas. Nah, kebetulan kakak jantung pisang ini ada yang membahas tentang dia juga. Kita tonton dulu apa yang dikatakannya. Nah, ini pun banyak video-video daripada dia yang netizen Indonesia telan mentah-mentah ya. Oke, so jom kita dengarkan apa sih yang dikatakan ini. banyak banget. Nah, itulah nilai pengkhianatan yang dilakukan pejabat-pejabat Malaysia sekarang ini. Makanya kau ini betul-betul gila lah Benik ya, gila, tau tak? Ngapain ngurusin pejabat-pejabat di negara orang, Urusin tuh, coba kamu urusin pejabat-pejabat di negara kita. Urusin tuh janji-janji pemerintah dulu, yang katanya akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang katanya akan membangun sekolah-sekolah. Tapi pada nyatanya kau lihat tuh, rakyat Indonesia ya banyak yang miskin sampai ada anaknya rela mengakhiri hidup disebabkan kemiskinan orang tua. Lah engkau ini sibuk ngurusin negara orang, kau tak payah mengkhawatirkan keadaan negara Malaysia ya. Rakyat Malaysia ini aman, nyaman, tentram, ekonomi mereka kuat. Ngapain ngurusin? Urus tuh negara kita yang amburadul, bobrok. memang lu si Anwar ini. Memang ini isinya pejabat-pejabat di Malaysia. Gue kira Jadi kepada orang-orang Indonesia, jangan marah apabila ada orang Malaysia ini menggoblok-goblokkan pemimpin kita ya. Mengatakan pemimpin kita diu-diu-hesh ya. Jangan marah. Si Benik aja menggoblok-goblokkan PM mereka. Si Benik aja ngurusin ya pejabat-pejabat negara mereka. Si Benik aja ngatain macam-macam untuk pejabat negara Malaysia. Jadi kalau ada orang-orang Malaysia ngatain balik ya jangan marah. Si Benik ini terlalu sibuk ngurusin orang-orang Malaysia, rakyat Malaysia. Benik nggak perlu ngurusin rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ini aku rasa hidupnya udah aman, tentram, nyaman, damai. Ekonomi mereka kuat. Urusin aja negara kita. Nah, bukan hanya netizen Indonesia ya yang mengurusin, sibuk membahas Malaysia, mengurusi Malaysia ya, membantah apa yang ada di Malaysia ini. Ternyata influencer, orang-orang terkenal, YouTubernya pun ya sekelas dia ini pun sibuk untuk mengurusi Malaysia, dan kata-katanya itu ya tak pantas sebenarnya untuk diucapkan ya. Apalagi kamu bukan warga negara Malaysia ya. Kalau orang Malaysia mungkin boleh diterima, itu pun mereka tak adalah menggunakan goblok lah, dodol lah dan sebagainya kan. Nah, coba bayangkan kalau itu yang terjadi, rakyat Malaysia jarang lah, tak pernah pun saya dengar
bersuara ataupun mengkritik Indonesia dan juga mengatakan kata-kata yang begitu kasar kepada pemimpin negara lain ya. Dia macam tak puas hati apa yang ada di Malaysia ini. Banyaklah saya tengok video-videonya yang beredar. Wih, teruk betul mulutnya ini ya. Padahal kenyataannya di negara kita pun masih sangat amburadul ya, banyak masalah, kemiskinan ya, pejabat-pejabat yang lagi korupsi. Entahlah ya. Orang Malaysia sebenarnya makin tak suka jadinya kepada kita. Dan satu lagi yang saya tengok ya, akibat daripada konten dia, apalagi itu hari tentang membahas beras ya, ada kan tentang katanya Malaysia ini krisis pangan. Nah, ditelan mentah-mentah oleh sebagian netizen Konoha ini. Mereka itu percaya bulat-bulat. Oh, ternyata di Malaysia sudah kelaparan, orangnya sudah tak boleh makan karena tidak adanya beras katanya. Ditelan mentah-mentah kepada netizen yang bodoh ini kan. Padahal bukan itu kenyataannya, tapi karena influencer, YouTuber yang mengatakan ya begitulah. Tanpa dia pun tahu sebetulnya macam mana, karena dia bukan tinggal di Malaysia ya. Gitu. Oke teman-teman, nah kita tonton lagi. Negara kau tak ada subsidi atau bla 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 bla. Oh ya, karena di sini subsidi itu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5.000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, pemerintah sini tak oke, rasuah lah atau korupsi lah bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri. Dari fase 1 hari ini udah keluar, dia bilang sampai dia tahu loh fase 1 fase berapa keluarnya. Kapan gitu. Aku aja yang istri kepada warga negara orang Melayu di sini yang tinggal di sini aja udah 5 tahun, aku nggak tahu tuh masalah itu. Kalau di Indonesia memang subsidi itu tidak merata, tapi tepat pada sasaran kata dia. Kamu sih yakin itu mbak ngomong kalau di Indonesia itu bantuan itu tepat sasaran? Kamu nggak compare Indonesia dengan Malaysia itu dari segi subsidi, jelas kita udah kalah. Kamu pasti tahu lah kalau bantuan subsidi di Indonesia itu melalui siapa. Dan di Malaysia, bantuan dari kerajaannya sendiri itu direct ke bank account individu itu sendiri. Jadi kamu gak usah ngebahas-bahas masalah subsidi mbak ya. Dan tadi kamu ada bilang kalau yang gajinya 5.000 ke atas juga dapat bantuan. Merata kamu bilang ya. Kamu lebih baik research dulu deh. Jadi kalau ngomong itu harus ada ilmu dulu gitu loh, baru kamu ngomong. Yang ada kamu jadinya rame kan, dan kamu akhirnya tutup komen. Kak segitunya mentang-mentang menetap di Malaysia sampai kuat ngebela dan jatuhin negara sendiri. Harusnya kamu tahu Mbak Yulia itu cuma membalas hinaan terhadap orang-orang Malaysia. Karena dia sering dihina di konten-konten dia. Begitulah ya. Kamu tahu kalau kamu bilang pasal dia sering dihina di konten-konten dia, setiap video aku juga kamu boleh masuk konten-konten video saya. Itu banyak sangat yang cakap saya ini Konoha, tak sedar diri. Tapi saya tak membalas pun, saya biar aja macam tuh. Tak payah nak layan. Kalau memang kita duduk di negara orang, kita harus belajar undang-undang orang. Kalau dia tak nak dihina, dia tak payah membuat konten yang memancing netizen Malaysia untuk komen macam-macam. Itu saja. Dan kamu cakap saya menjatuhkan negara saya sendiri. Demi Allah, saya tak akan pernah menjatuhkan negara saya sendiri. Sebab saya cinta Indonesia. Ya. Saya tak akan memburukkan negara saya sendiri. Saya di sini duduk, saya melihat banyak sekali perbandingan Indonesia dan Malaysia. Kemajuan-kemajuan yang ada di Malaysia yang
sesimpel itu, tapi Indonesia nggak bisa. Saya hanya melihat perbandingan dari data dan fakta. Saya nggak ngarang apa-apa. Kenapa kamu bilang saya membela negara orang? Saya melihat di sini memang betul banyak sekali kemudahan untuk rakyatnya sendiri yang diberikan oleh pemerintahan Malaysia. Jadi belajar untuk menerima fakta bahwa memang negara kita banyak sekali kekurangan dan seharusnya diperbaiki. Agree with you sis, aku orang Jakarta. Di Indonesia itu ketimpangan sosialnya sangat ketara. Di Indonesia mau bantuan aja embel-embelnya banyak loh. Malaysia ini pemerintahannya terbilang bagus kok. Nah, baca aja deh komennya si mbak ini. Aku pikir cuman aku doang yang punya pemikiran seperti ini, tapi ternyata ada juga yang setuju sama aku walaupun cuman sedikit. Aku gak apa-apa diserang di komen aku, karena aku gentle. Aku gak akan tutup komen, bahkan aku gak akan filter komen aku. Silakan kalian mengkritik, mengkomen. Tapi tolong kalau mengkritik itu harus ada ilmu dan pengetahuan. Jadi gak asal-asal cuap-cuap aja gitu. Dan untuk orang Indonesia udah cukup, jangan jadi provokator. Karena kalian jadi provokator, banyak banget itu akun-akun buzzer yang masuk ke setiap akun orang Indonesia yang tinggal di Malaysia itu komen macam-macam. Itu kadang ada juga yang sadis. Nah, saya tak tahu lah ini kenapa ini orang-orang Indonesia ini makin bersuara pula membahas subsidi Malaysia lah, dengan membandingkan dengan yang di sana lah. Ada juga yang mengatakan katanya ya di sana itu ketepat sasaran subsidinya. Dari mana Mbak? Mungkin dia pikirkan yang menonton ini hanya orang-orang Malaysia saja. Mungkin orang Malaysia tak tahu kan yang saya katakan ini betul atau tidak. Nah, kalau orang Indonesia mestilah kita tahu kan. Yang diberikan subsidi itu pun hanya sedikit saja yang terdapat ya. Bahkan banyak juga orang-orang miskin pun di sana tidak mendapatkan bantuan daripada pemerintah Indonesia. Walaupun uang itu sebenarnya daripada pusat itu ada dibagi, tapi ke bawah-bawah lah, nanti kasih ke gubernur lah, ke kepala desa lah, sampai ke bawah-bawahannya itu pun ya dikorupsi, dipotong sampai kepada rakyat itu hanya sedikit dan beberapa rumah yang terpilih saja. Nah, yang lainnya ya memang mereka tak dapat lah, gitu ya. Tapi di sini intinya lah ya, dipermasalahkan bahkan sampai itu ya. Hal-hal dalaman negara Malaysia pun mereka ikut campur ya. Sari pun selaku orang Indonesia yang tinggal di Malaysia ini pun saya tak pernah tuh mengkritik negara orang ya. Entahlah ya, mereka ini berani-berani saja. Padahal di negara kita itu pun masih banyak sekali yang perlu dibenahin ya. Sekarang ini lagi ekonomi di Indonesia itu sudah terombang-ambing dan tidak baik-baik saja ya, tapi masih juga mereka itu ada kesempatan mencari keburukan daripada negara lain, kekurangan maksudnya. Nah, entahlah ya. Ada juga katanya tadi dia mau menanggapi komentar-komentar daripada orang Malaysia. Terkadang orang Malaysia ini pun sekarang merasa geram terhadap ya influencer macam tadi itu juga ya, yang melebih-lebih. Dan ya banyaknya komenan-komenan netizen Indonesia yang terpancing daripada video-video ya, contohnya tadi Benix ya, APRI. Jadi mereka memancing kemarahan mereka, emosi mereka. Jadi sedikit ada orang yang membahas tentang Malaysia, apalagi itu adalah daripada Indonesia, mereka pasti masuk komen ya. Orang Malaysia tonton videonya, ini apa yang dikatakannya ya, apa yang mereka itu mau komentari jelek tentang negara Malaysia, mereka mesti akan backup juga. Nah, terkadang ya video-video yang dibuat orang Indonesia sendiri ya, yang mengkritik negara Indonesia, mereka pun salahkan Malaysia. Orang Indonesia yang mengkritik negara Indonesia, negara dia sendiri,
tapi mungkin mereka ada sedikit mengcompare dengan Malaysia ini, apalagi orang Indonesia datang ke Malaysia ini melancong, di orang tengok, wow, di Malaysia ini best ya, ada ini, kenapa di negara kita tidak? Nah, tapi yang disalahkan negara Malaysia, orang Malaysia. Padahal tak ada sangkut pautnya pun kan. Mereka menyindir negaranya sendiri kok. Tapi ya itulah ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dosa apa rakyat Indonesia sampai punya Menteri HAM yang nggak punya empati seperti ini? Bisa-bisanya sekelas Menteri HAM lempar kesalahan ke orang lain. Padahal hak pendidikan itu adalah tanggung jawab negara dari hulu sampai hilir, termasuk pengawasan dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke rakyatnya. Kalau masyarakat dan RT sampai bupati disebut gagal, ini bukan kesalahan masyarakat, ini bukan kesalahan warga, tapi ini adalah kegagalan sistemik sebuah negara. Dalam tragedi kemanusiaan, yang dibutuhkan itu bukan pembelaan birokrasi, tapi tanggung jawab dan perbaikan yang nyata. Perbaikan ya. Paham loh, monyong? Kok bisa ya nyawa rakyatnya sendiri cuma dianggap angka? Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi. Sakit hati ini mendengar tanggapan Presiden soal anak-anak yang keracunan akibat programnya. Kata dia, korban keracunan itu hanya 0,00 sekian, jadi program MBG 99% berhasil. Aduh Pak, 20.000 anak yang masuk rumah sakit itu manusia, anak-anak manusia, bukan angka. Seorang pemimpin seharusnya memiliki empati, bukan cuma jago bicara statistik. Satu anak Indonesia yang keracunan akibat program pemerintah itu sudah 100% kegagalan. Dulu Bapak Presiden juga pernah menolak menetapkan status bencana nasional di Sumatera karena hanya 3 dari 38 provinsi yang terkena dampak katanya. Nah, kalau logika dia ini kita pakai, berarti Perang Dunia Kedua yang memakan korban lebih dari 70 juta orang nggak termasuk tragedi dunia karena hanya 3% dari total populasi saat itu. Pada akhirnya kita udah sampai di titik di mana nyawa tidak lebih berharga dari statistik. Oke teman-teman, nah seharusnya macam inilah kan, kalau kalian mau mengkritik pemerintah sendiri, jangan mengkritik dan berbicara tentang negara orang. Bicara boleh kan, tapi jangan mengkritik sistem kerajaan ataupun pemerintah negara lain ya. Entahlah, sampai pemimpin-pemimpin negara luar pun kalian komentari macam dengan cara nada adab pun macam tak ada ya, sampai mentolol-tololkan pemimpin negara orang, kan tidak etis macam itu kan. Nah contohnya inilah kritik negara sendiri. Kalau Sari ini bukan orang Malaysia, saya orang Indonesia, jadi saya pun mau perbaikan di negara kami sendiri, bukan saya mengkritik apa yang ada di Malaysia ini ataupun negara lain kan. Biarlah menjadi urusan negara mereka saja, itu mereka pun masih punya rakyat yang boleh bersuara mengkritik terhadap pemimpin, sistem-sistem pemerintahan ataupun kerajaan mereka, bukan kita ya. Oke teman-teman, so ya begitulah ya, itu yang boleh saya katakan. Kalau boleh kalian skip saja ya bagi Malaysia konten-konten yang menyakitkan hati. Saya pun tak pernah juga tengok video dia, asal FYP terus skip saja. Oke, so itu tadi ya teman-teman. Kalau kalian ada tanggapan lain, boleh berikan komentarnya ya. Oke, jangan lupa terus support channel Sari Ting Ting ini. Sari akan aktif lagi, mungkin Sari akan upload pagi-pagi ya. Oke, so stay tune terus di channel ini. Terima kasih ya. Oke, so bye-bye.